Analisis sensitivitas atau elastisitas produk dibuat oleh Ari Septiana, dosen pengampu, Ibu Syarifah Ida Farida, SEMM. Dalam bidang perekonomian daerah, konsep elastisitas dapat digunakan untuk memahami dampak dari suatu kebijakan. Sebagai contoh, pemerintah daerah dapat mengetahui dampak kebijakan pajak atau subsidi terhadap pendapatan daerah, tingkat pelayanan masyarakat, kesejahteraan penduduk, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan investasi, dan indikator ekonomi lainnya dengan menggunakan pendekatan elastisitas. Selain itu, konsep elastisitas dapat digunakan untuk menganalisis dampak kenaikan pendapat daerah terhadap pengeluaran daerah atau jenis pengeluaran daerah tertentu. Elastisitas permintaan adalah ukuran besarnya respons jumlah permintaan suatu barang terhadap perubahan variabel yang mempengaruhi. Dihitung sebagai perubahan persentase jumlah permintaan dibagi dengan perubahan persentase variabel yang mempengaruhi, atau dengan kata lain perbandingan atau rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan harga. Dengan demikian, elastisitas permintaan mengukur derajat kepekaan perubahan jumlah yang diminta terhadap perubahan harga. Elastisitas permintaan sangat penting dalam pembuatan keputusan manajerial, karena tingkat elastisitas ini menggunakan sensitivitas dari permintaan konsumen terhadap perubahan harga. Informasi ini sangat penting bagi manajer yang berada dalam bisnis total, agar mampu membuat keputusan berkaitan dengan strategi penerapan harga produk. Penentu elastisitas permintaan: A. Tersedianya barang substitusi yang terdekat. B. Kebutuhan versus kemewahan. C. Definisi pasar. D. Rentang waktu. Satu, produk substitusi. Semakin banyak produk pengganti, permintaan akan semakin elastis. Hal ini dikarenakan konsumen dapat dengan mudah berpindah ke produk substitusi jika terjadi kenaikan harga, sehingga permintaan akan produk akan sangat sensitif terhadap perubahan harga. 2. Persentase pendapatan yang dibelanjakan. Semakin tinggi bagian pendapatan yang digunakan untuk membelanjakan produk tersebut, maka permintaan semakin elastis. Produk yang harganya mahal akan membebani konsumen ketika harganya naik, sehingga konsumen akan mengurangi permintaannya. Sebaliknya pada produk yang harganya murah. 3. Produk mewah versus kebutuhan. Permintaan akan produk kebutuhan cenderung tidak elastis, di mana konsumen sangat membutuhkan produk tersebut dan mungkin sulit mencari substitusinya. Akibatnya, kenaikan harga cenderung tidak menurunkan permintaan. Sebaliknya, permintaan akan produk mewah cenderung elastis, di mana barang mewah bukanlah sebuah kebutuhan dan substitusi lebih mudah dicari. Akibatnya, kenaikan harga akan menurunkan permintaan. 4. Jangka waktu permintaan dianalisis. Semakin lama jangka waktu permintaan dianalisis, semakin elastis permintaan akan suatu produk. Dalam jangka pendek, kenaikan harga yang terjadi di pasar mungkin belum disadari oleh konsumen, sehingga mereka tetap membeli produk yang bisa dikonsumsi. Dalam jangka panjang, konsumen telah menyadari kenaikan harga, sehingga mereka akan pindah ke produk substitusi yang tersedia. Selain itu, dalam jangka panjang, kualitas dan desain produk juga berubah, sehingga lebih mudah menyebabkan konsumen pindah ke produk lain. Analisis sensitivitas atau elastisitas produk sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk mengukur respon permintaan atau penjualan produk terhadap perubahan faktor-faktor tertentu. Dengan memahami elastisitas produk, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam mengatur harga, pemasaran, atau pengembangan produk guna meningkatkan keuntungan dan kepuasan pelanggan. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf atas kekurangan, dan semoga dalam pertemuan kali ini ada manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi.